Peristiwa karhutla atau kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa berulang hampir setiap tahun, sehingga membentuk siklus dalam pola penanganannya. Mulai dari fase prakrisis atau fase aman di awal tahun, yaitu bulan Januari hingga bulan April. Kemudian fase peringatan yaitu pada bulan April hingga bulan Juni. Lalu fase krisis ketika mulai banyak hutan dan lahan yang terbakar dan menyebabkan polusi asap lintas batas yaitu pada bulan Juni hingga bulan Oktober, dan terakhir fase pemulihan setelah melewati fase kritis yaitu pada bulan Oktober hingga bulan November. Dan terakhir adalah fase evaluasi yaitu pada bulan Desember. Berulangnya siklus ini memungkinkan untuk dilakukan peningkatan pengelolaan karhutla melalui pencegahan dan sistem peringatan dini. Paradigma lama yaitu sebelum tahun 2015 menekankan penanganan karhutla pada fase krisis, di mana dana besar yang digelontorkan lebih banyak untuk penekanan atau pengendalian kejadian di lapangan atau suppression. Pasca tahun 2015, paradigma baru digunakan untuk penanganan karhutla yaitu dengan memfokuskan pada pencegahan, keterlibatan masyarakat, misalnya melalui patroli pencegahan dan pembentukan masyarakat peduli api, sistem deteksi dan peringatan dini dengan menggunakan lebih dari 3 satelit. Namun demikian, perubahan paradigma yang memfokuskan pada pencegahan tersebut nampaknya belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah karhutla. Buktinya, kejadian kebakaran hutan dan lahan di tahun 2022 ini masih terjadi dan masih sulit dikendalikan. Belajar dari sejarah kebakaran hutan yang besar umumnya terjadi berbarengan dengan kejadian iklim ekstrim seperti El Nino. Saat ini peneliti iklim telah mampu dan cukup baik dalam melakukan prediksi kejadian El Nino atau faktor pengendali iklim lainnya yang dapat menyebabkan kekeringan, sehingga informasi prediksi tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan berbagai langkah antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dini dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan hal penting yang harus mendapat penekanan khususnya dari sisi waktu persiapan dan alokasi pendanaan. Dari sisi waktu persiapan, implementasi paradigma baru yang memanfaatkan teknologi satelit sebelum kejadian kebakaran sebenarnya masih dalam tataran pemantauan atau monitoring, belum masuk ke tataran prediksi yang memungkinkan jeda waktu persiapan yang cukup panjang. Karhutla sangat erat kaitannya dengan kondisi iklim ekstrim, sehingga informasi prediksi iklim musiman yang dapat memprediksi hingga 6-12 bulan ke depan seharusnya dapat dijadikan informasi dasar dalam sistem peringatan dini kebakaran yang terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, dari sisi alokasi pendanaan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi pendanaan untuk aspek pencegahan dan peringatan dini atau prevention, bukan hanya pada penindakan saat fase krisis atau suppression. Per tanggal 31 Maret tahun 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 137 hotspot di Kalimantan Barat dan khusus di Kabupaten Mempawah terdapat 54 titik api. Tak hanya itu, BMKG Kalimantan Barat juga mencatat kualitas udara konsentrasi partikulat PM 2.5 di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah berwarna orange atau kategori tidak sehat dengan nilai 115.10. Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu pada tanggal 28 Maret tahun 2022 pada pukul 20 jam 36 menit 51 detik membuat kabut asap di Kecamatan Sungai Pinyu semakin pekat, terutama pada pagi hari dan menyebabkan jarak pandang terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat mengaku cukup khawatir, terutama bagi anak-anak yang harus beraktivitas ke sekolah di pagi hari, karena mereka sangat rentan terhadap ancaman penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Pemerintah Kabupaten Mempawah saat ini berusaha untuk segera bertindak cepat melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lapangan, karena jika hotspot berkurang maka diyakini kabut asap akan hilang.
Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang yang memungkinkan untuk perwujudan hal tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, khususnya pada pasal 12 menyatakan bahwa dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi terjadinya bencana. Selain itu di pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf B meliputi kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana.